Shalom saudaraku, kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita sudah bahas, yaitu kalau kemarin kita sudah berbicara tentang apa hubungan akan bait Allah dengan berhala, maka sekarang kita lihat 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Satu ayat saja, saudara. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini poin-poin ini coba kita dalami, saudaraku. Pertama, kita ini adalah pemilik atau pemegang janji-janji tersebut. Janji apa? Yaitu janji bahwa aku, kata Tuhan, akan menjadi Bapamu, yaitu ada di ayat 18 ya. Jadi pasal 6 ayat 18. Aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut, lebih dalam oleh Rasul Paulus. Sekarang kita yang punya janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri. Nah, kalau orang menyucikan diri itu gambarannya, saudaraku ya, kalau saudara belepotan dengan lumpur, ya saudara kerja atau apa sampai tangan saudara penuh dengan kotoran, lumpur gitu ya, hitam semua, muka saudara juga kena, rambut saudara juga kena lumpur, ada sampah di sana sini, bau nggak keru-keruan, pakaian saudara pun juga kena lumpur ya, kena lumpur yang kotor itu sehingga nggak keru-keruan, kotor sekali. Kalau dikatakan marilah kita menyucikan diri kita, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya saudara minta supaya diizinkan untuk dicuci, saudaraku ya. Baju dicuci, kemudian tubuh ya mandi. Jadi benar-benar kita harus membersihkan diri, dan itu mungkin perlu sabun untuk menggosok kotoran-kotoran itu sampai bersih, saudaraku. Tuhan kita itu gini ya, kalau Anda itu, saya atau Anda itu kan anak ya, anak Tuhan ya, karena kita percaya Yesus, kita anak Tuhan. Tapi hubungan-hubungan dengan berhala itu membuat seorang anak Tuhan itu seperti yang ilustrasi yang tadi kita bahas, saudaraku. Mainan lumpur, kotor, kemudian datang mendekat kepada Bapak minta dipeluk. Ya bapaknya berkata, jangan nak, jangan dekat-dekat. Nggak mau, karena apa? Karena Allah kita suci, kudus. Kalau kita datang kepada Dia, ayo kita menyucikan diri. Datang kepada Tuhan. Caranya ya kembali seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu pisahkan dirimu dari mereka, keluar dari antara mereka. Itu tahap pertama, keluar dari lumpur dulu. Kalau tetap main di lumpur, saudaraku, kemudian teriak-teriak, Bapak, aku anakmu, ya masih mainan lumpur. Keluar dulu dari kubangan itu. Setelah keluar, kemudian sucikan dirimu, saudaraku. Ya, mandi, sucikan. Dengan cara apa? Ya datang kepada Tuhan, minta ampun, mengaku segala dosa. Tapi pertama keluar dulu dari apa? Dari kubangan lumpur tadi. Kemudian bajunya juga dicuci, badannya dimandi, ya saudara mandi, kemudian menyabun tubuh ini dengan sebersih mungkin. Firman Tuhan katakan,
sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan bisa jadikan lebih putih dari salju, dari bulu domba. Darah Yesus menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Itu janji Tuhan. Nah, setelah dikuduskan dengan pertobatan, minta ampun, dan benar-benar kita sudah keluar dari kubangan itu dan memisahkan diri dari kubangan tersebut, maka pencemaran jasmani dan rohani itu telah disucikan. Haleluya. Nah, kemudian kalimat berikut, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi sebetulnya kekudusan kita itu harus terjaga oleh hati yang takut akan Allah. Saudara pernah nggak ketika ada penyembahan berhala, kemudian saudara main-main deket-deket, ada praktek-praktek sihir, praktek-praktek spiritisme dan sebagainya, saudara tertarik, ingin tahu, dan kemudian mau coba-coba dan sebagainya. Kalau ada takut akan Tuhan dan ngerti firman, itu nanti ada alarm yang berkata, nggak usah mainan yang begitu. Bahkan ada rasa jijik gitu untuk mendekat, sebab itu seperti lumpur tadi, saudaraku. Penyembahan berhala, spiritisme, sihir, ilmu-ilmu gelap, semua saudaraku, kita harus tinggalkan. Saya mau nambah sedikit saudaraku, di dalam Wahyu. Coba kita tambah ya saudara ya, tambah ini cukup ini cukup menakutkan. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing itu gambaran dari mereka yang kembali kepada muntahnya. Sudah dimuntahkan tapi dimakan lagi, itu anjing. Dan tukang-tukang sihir, jadi orang yang memang hidupnya itu bergaul di sana, meskipun mereka menyebut diri orang Kristen. Orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala. Nah ini saudaraku, mereka yang menyebut diri Kristen tapi mereka nyembah berhala. Dan setiap orang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar, nggak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi saudaraku, cukup mengerikan akan akibatnya. Marilah kita bertobat di awal tahun 2024 ini. Marilah kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Biar takut akan Tuhan itu menjadi penjaga bagi hati kita, untuk kita tidak jatuh di dalam penyembahan berhala dan praktek-praktek yang Tuhan gak berkenan. Tuhan Yesus memberkati.